Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah pemikiran berikutnya adalah sejarah absolutisme. Jadi, absolutisme secara metafisis adalah, secara metafisika adalah yang mutlak. Nah, kemudian kalau kita melihat secara epistemologi, absolutisme itu berkaitan dengan posisi ilmu pengetahuan yang bersifat mutlak dan objektif. Artinya, ilmu pengetahuan itu tidak relatif, ya, tetapi objektif. Nah, secara aksiologi, absolutisme itu merupakan sesuatu yang menakar, ya, nilai, norma, dan etika, termasuk di dalamnya moral, juga bersifat objektif dan mutlak. Ya, jadi unsur mutlaknya ini merupakan sesuatu yang juga tampak di dalam pemerintahan, ya. Jadi pemikiran absolutisme itu mengarah kepada bahwa dalam hal kekuasaan, memang kekuasaan itu harus mutlak, ya, dimiliki oleh penguasa, ya, terutama yang berkedudukan sebagai raja. Jadi dalam monarki, gitu ya, di dalam kekuasaan monarki, maka raja pun mestinya harus mempunyai kekuasaan yang mutlak. Sebab dengan kemutlakannya itu, ia bisa melakukan kontrol, ya, untuk kepentingan bersama, gitu ya. Jadi penguasa yang absolut atau yang mutlak itu memang harus dilandasi, ya, bisa juga dilandasi oleh konstitusi. Artinya kemutlakannya itu dilandaskan kepada konstitusi yang disepakati. Sebab memang kadang-kadang dalam pemerintahan monarki itu bisa saja seorang raja melakukan penyimpangan kekuasaan, terutama untuk kepentingan dirinya sendiri, ya. Jadi dia bisa melakukan kekejaman, kebengisan terhadap rakyat, ya. Jadi ini memang tergantung dari manusianya, gitu ya. Jadi pada dasarnya dalam hal kekuasaan, memang di sini berada pada dua titik, yaitu titik manusia sebagai penguasa atau sebagai raja, sebagai pemimpin. Di sisi lain adalah sistemnya. Jadi orang sering bertanya, sistem mana di dalam pemerintahan yang paling baik, gitu ya. Nah, tetapi ternyata bahwa sistem politik itu semuanya baik. Tetapi kalau manusianya buruk, maka buruk juga, gitu ya. Nah, tetapi kalau sistemnya baik, ya, orangnya baik, gitu ya, sistemnya buruk, ya, tapi masih lumayan, gitu ya. Jadi pada dasarnya monarki juga tidak selalu buruk. Kalau saja rajanya atau penguasanya itu baik, ya, maka bisa baik juga, gitu ya. Jadi memang ini tarik menarik antara manusia sebagai pemegang kekuasaan dan sistem politik itu memang sebaiknya kedua-duanya harus baik, ya. Jadi tidak boleh pincang. Kalau pincang maka yang terjadi adalah katakanlah kekuasaan absolut itu akan menjadikan seorang raja berbuat semena-mena
berbuat seenaknya sendiri, ya, sehingga kemudian melupakan kepentingan rakyat. Tetapi kalau seorang raja itu bersikap absolut, tetapi tujuannya baik untuk kepentingan rakyat, maka sebenarnya itu juga baik juga. Ya, jadi pada dasarnya kebaikan manusia sebagai pemegang kekuasaan dan baiknya sistem pemerintahan itu akan saling menunjang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.